Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Toto Gunarto SPD. Saya guru produktif TBSM SMK Negeri 1 Gedang Sari, binaan Astra Honda Motor. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ACG Starter. Untuk materi ACG Starter dalam kesempatan hari ini yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian ACG Starter. Yang kedua, perbedaan starter konvensional dengan ACG starter. Yang ketiga, komponen ACG starter. Yang keempat, prinsip kerja ACG starter. Dan yang kelima, kelebihan ACG starter. Semakin berkembangnya teknologi inovasi sepeda motor, terutama komponen dan bagiannya, tidak luput dari inovasi di setiap pabrikan kendaraan. Sebagai contoh, pabrikan Honda memperkenalkan teknologi baru yang namanya ACG Starter. Teknologi terbaru ini disematkan di setiap produk terbarunya dan menjadi keunggulan dari pabrikan sepeda motor Honda. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian ACG Starter. Teknologi ACG Starter atau yang biasa kita kenal dengan alternating current generator ini adalah salah satu fitur canggih yang diperkenalkan oleh Honda untuk motor terbarunya. Fitur ACG Starter ini biasanya dibilang sebagai fitur yang menghilangkan suara retak ketika kita memencet tombol starter pada kendaraan matic yang belum menggunakan ACG Starter. Sepeda motor yang belum menggunakan ACG Starter, ketika kita memencet tombol starter akan muncul bunyi seperti ini. Kemudian, apakah kalian tahu apa yang dinamakan dengan ACG Starter? ACG Starter itu kombinasi dari yang pertama ACG atau Alternating Current Generator, yaitu alat untuk menghasilkan listrik, di mana listrik yang dihasilkan adalah arus bolak-balik atau yang biasa disebut dengan AC. Kemudian starter yaitu alat untuk memulai kerja mesin. Yang kedua, perbedaan ACG Starter. Berbeda dengan motor yang masih menggunakan sliding gear starter yang cenderung konvensional dengan menggunakan dinamo starter, sehingga dapat menimbulkan hentakan suara kasar pada saat mesin dihidupkan. Sebagai contoh, sepeda motor matic amal ketika kita memencet tombol starter akan ada suara hentakan akibat dari gesekan antara dinamo starter dan gigi pinion. Ketika motor starter konvensional ini berputar, putaran akan diteruskan ke gigi pinion kecil, di mana di gigi pinion kecil ini akan terjadi gaya sentrifugal, yaitu gigi pinion akan terdorong keluar. Ketika keluar inilah gigi pinion akan terhubung dengan gigi starter yang besar. Dari persinggungan gigi pinion kecil dan besar ini, maka akan menimbulkan suara hentakan seperti yang kita dengar ketika kita mencet tombol starter seperti berikut ini. Pada ACG Starter, kita tidak akan lagi mendengar suara hentakan dari komponen pinion kecil dan pinion besar, karena komponen tersebut digantikan oleh flywheel magnet, stator, dan flywheel, di mana komponen tersebut akan menghasilkan putaran yang berfungsi untuk memutarkan poros engkol. Pada gambar di samping ini ada dua gambar, di mana gambar yang pertama adalah gambarnya dari sistem ACG Starter, di mana untuk memutarkan poros engkol itu dihasilkan dari putaran flywheel magnet, stator, dan flywheel, di mana putaran tersebut itu tidak akan menimbulkan suara hentakan. Kemudian di gambar samping itu ada starter konvensional, di mana di sana dilengkapi dengan motor starter, gigi pinion kecil, dan gigi pinion besar. Singgungan antara gigi pinion kecil dan gigi pinion besar tersebut akan menghasilkan suara hentakan yang kita dengar seperti tadi. Materi selanjutnya yaitu komponen ACG Starter. Komponen ACG pertama yaitu baterai. Baterai dalam sepeda motor berfungsi sebagai sumber tegangan listrik. Ketika sepeda motor sudah hidup,
fungsi baterai sebagai penyimpan arus listrik. Baterai yang dipakai di sepeda motor adalah baterai dengan kapasitas 12 volt. Komponen selanjutnya adalah fuse. Fuse di sistem AC starter berfungsi sebagai pengaman kelistrikan, di mana ketika terjadi konsleting, fuse akan terputus sehingga arus listrik dari baterai tidak akan sampai ke sistem kelistrikan sepeda motor. Komponen selanjutnya adalah kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber ke kelistrikan sepeda motor. Komponen selanjutnya adalah relay. Relay berfungsi sebagai penghubung arus besar dengan pengendali arus kecil. Di sepeda motor dengan AC starter terdapat dua buah relay. Relay yang pertama disebut dengan relay utama, di mana relay utama terdapat 4 kaki. Kemudian relay yang kedua dinamakan relay starter dan relay pengisian, di mana untuk relay tersebut terdapat 5 kaki. Komponen selanjutnya adalah switch rem. Switch rem di sistem AC starter berfungsi sebagai sistem pengaman. Switch rem akan bekerja untuk mengaktifkan starter saat kita mulai memencet tombol. Ketika kita tidak memencet starter rem, maka tombol starter tidak akan berfungsi. Komponen selanjutnya adalah side stand switch. Side stand switch juga berfungsi sebagai pengaman. AC starter akan bekerja ketika side stand switch diposisikan naik ke atas, sehingga tombol starter akan bisa bekerja. Komponen selanjutnya adalah tombol starter. Tombol starter berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari sumber menuju sistem starter. Komponen selanjutnya adalah CKP sensor. CKP sensor berfungsi untuk mendeteksi dari posisi piston. Di CKP sensor terdapat 6 kabel di dalamnya. Komponen selanjutnya adalah stator. Di stator terdapat 18 kumparan, di mana 18 kumparan ini terbagi menjadi 3 hal. Kemudian di ujung kumparan terdapat komponen flywheel magnet. Fungsi dari stator adalah menghasilkan induksi elektromagnetik. Komponen selanjutnya adalah flywheel. Flywheel ini berfungsi untuk memutarkan poros engkol. Di dalam flywheel terdapat komponen yang namanya magnet permanen. Magnet permanen tersebut tertanam di dalam flywheel. Komponen selanjutnya adalah ECM atau Engine Control Module. Komponen ini berfungsi untuk mengontrol masukan dari sensor PJMFE. Selain itu, ECM juga berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke sistem AC starter agar AC starter bisa bekerja. Materi selanjutnya yaitu prinsip kerja AC starter. AC starter akan bekerja ketika kita mulai kunci kontak on dan memencet tombol starter. Ketika kita memencet tombol starter, maka arus listrik dari baterai akan diteruskan ke dalam feed circuit yang ada di ECM. Dari feed circuit tersebut, arus listrik akan diteruskan ke stator coil melewati 3 kabel. Yang pertama kabel warna merah kuning, merah putih, dan merah biru. Di dalam stator tersebut kita ketahui bahwa di sini dari 18 kumparan ini terbagi menjadi 3 hal.
ketika kumparan tersebut teraliri arus listrik, maka ujung dari flywheel magnet ini akan menghasilkan kemagnetan. Magnet yang dihasilkan dari flywheel magnet ini adalah magnet sementara. Sedangkan kita ketahui bahwa di flywheel AC starter sudah ada magnet permanen yang ditanamkan di dalam flywheel. Di magnet terdapat dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Ketika kutub yang dihasilkan dari magnet sementara ini bertemu dengan kutub magnet permanen yang ada di flywheel, di mana ketika kutub yang sama bertemu maka akan terjadi tolak menolak, dan ketika kedua kutub ini bertemu berbeda maka akan terjadi tarik menarik. Pertemuan kedua kutub ini akan mengakibatkan flywheel ini berputar. Putaran dari flywheel ini akan diteruskan ke poros sengkong sehingga sepeda motor akan bisa hidup. Ketika sepeda motor sudah hidup, sudah menyala, maka stator ini akan beralih fungsi menjadi pembangkit listrik, di mana listrik yang dihasilkan dari kumparan yang terbagi menjadi tiga hal tersebut akan dialirkan ke ECM. Listrik yang dihasilkan dari kumparan tersebut adalah listrik AC. Dari listrik AC tersebut akan dirubah menjadi DC oleh regulator rectifier. Kemudian akan dialirkan ke baterai sebagai penyuplai listrik untuk sistem pengisian. Untuk diagram listrikan di AC starter saat sistem starter bekerja, dari plus baterai arus listrik akan mengalir ke sekring utama 25 ampere, kemudian ke sub sekring 10 ampere, kemudian akan ke ECM. Dari ECM arus listrik akan mengalir ke relay utama, kemudian ke massa. Di sini relay utama akan aktif karena sudah teraliri arus listrik. Selain menuju relay utama, arus listrik dari ECM juga akan mengalir ke relay starter pengisian, kemudian ke ECM. Pada saat ini relay starter pengisian belum bekerja. Saat kunci kontak on, maka arus dari ECM sebelum masuk ke relay utama juga akan mengalir ke kunci kontak, kemudian ke ECM. Kemudian saat kita memencet saklar rem depan dan memencet tombol starter, arus listrik dari sekring utama 25 ampere akan menuju ke relay utama, menuju ke kunci kontak, ke saklar rem depan, dan menuju ke tombol starter dan akan ke ECM. Pada saat ini relay starter pengisian belum bekerja karena belum dapat input masukan dari saklar standar samping. Ketika saklar standar samping kita angkat ke atas, maka listrik dari ECM akan menuju ke saklar standar samping dan akan menuju kembali ke ECM. Di sini ECM akan mengirimkan sinyal ke relay starter pengisian, sehingga posisi relay starter pengisian dari awalnya normally close akan ke normally open, sehingga arus dari plus baterai akan menuju ke sekring utama, menuju ke relay utama, menuju ke relay starter, dan menuju ke ECM. Pada saat ini relay starter pengisian akan bekerja menjadi relay starter. Listrik dari relay starter tadi yang masuk ke ECM akan menuju ke feed circuit, di mana di feed circuit tersebut arus listrik akan dibagi ke tiga hal yang ada di stator. Ketika kumparan stator
teraliri listrik dari ECM, maka akan timbul induksi elektromagnetik di dalam kumparan stator. Kemudian di magnet flywheel magnet yang ada di stator tadi akan terjadi kemagnetan sementara. Ketika magnet sementara tadi bertemu dengan magnet permanen di flywheel dan kedua kutub bertemu, maka akan terjadi tolak menolak. Dan ketika kedua kutub berbeda bertemu, maka akan terjadi tarik menarik. Pertemuan kedua kutub ini akan menyebabkan flywheel berputar. Putaran tersebut akan diteruskan ke poros engkol. Dan ketika poros engkol berputar, maka posisi dari poros engkol tersebut akan dibaca oleh sensor CKP. Dari sensor CKP tersebut akan diteruskan ke ECM, dan data tersebut akan diolah untuk selanjutnya akan digunakan untuk sistem pengapian, sehingga pada akhirnya sepeda motor bisa hidup. Kemudian ketika sepeda motor sudah mulai hidup, maka ECM akan mematikan fungsi relay starter pengisian ini dan menggantikannya menjadi fungsi relay pengisian, di mana tadi ketika posisi kontak normally close akan kembali ke normally open. Dan kemudian alternator lagi akan beralih fungsi, yang awalnya berfungsi untuk menimbulkan kemagnetan untuk memutar poros engkol, akan berganti fungsi menjadi menghasilkan energi listrik dari kumparan yang ada di stator tadi, di mana kumparan stator tadi dari 18 kumparan dibagi menjadi 3 hal. Kemudian listrik yang dihasilkan dari stator tadi adalah listrik AC. Listrik AC tersebut akan dirubah menjadi DC oleh komponen yang namanya regulator rectifier. Setelah berubah menjadi DC, arus listrik akan mengalir melalui relay pengisian. Selanjutnya akan kembali ke positif baterai, sehingga akan terjadi pengisian di baterai. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan dari ACD starter. ACD starter ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan starter konvensional. Maka pabrikan sepeda motor Honda sekarang sudah mulai mengaplikan starter ACD atau ACD starter ke sepeda motor keluaran terbarunya, terutama sepeda motor Matic. Di antara kelebihan dari ACD starter yaitu yang pertama, mengurangi getaran dan bunyi pada motor. Yang kedua, mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, dapat mengisi aki secara otomatis. Dan yang keempat, lebih mudah perawatannya. Itulah keunggulan dari ACD starter, di mana ACD starter tersebut adalah teknologi terbaru dari Honda. Demikian materi ACD starter dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.